Selamat malam, salam sejahtera untuk kita sekalian, Shalom. Yang kami hormati, kami banggakan para pendengar Radio Republik Indonesia, para pemirsa televisi Republik Indonesia di seluruh tanah Papua, Bapak Ibu, teman-teman wartawan yang bisa hadir di malam hari ini di Media Center COVID-19 Pemerintah Provinsi Papua. Hari ini, hari Selasa, tanggal 11 Agustus 2020, kami tim Satgas COVID-19 Provinsi Papua akan menyampaikan perkembangan terkini menyangkut upaya-upaya besar kita dalam penanganan COVID di Provinsi Papua. Bapak Ibu yang kami hormati, hari ini ada tambahan 21 kasus baru. Dengan demikian jumlah kumulatif kasus kita sebanyak 3.194. Dan puji Tuhan, hari ini kita merawat sebanyak 1.210 atau 38% pasien COVID yang kita rawat, baik itu dalam pertama isolasi mandiri, kedua karantina terpusat, maupun dirawat di rumah sakit. Angka kesembuhan kita sangat baik dalam beberapa hari terakhir ini, di mana jumlah yang sembuh telah mencapai angka 61% atau 1.949. Sementara kasus meninggal kita sebanyak 35 atau 1%. ODP kita atau yang kita saat ini sebut dengan kontak erat sebanyak 3.036, sementara PDP atau yang kita curigai suspek sebanyak 586 dan probable adanya kematian namun hasil pemeriksaan PCR-nya tidak keluar dan pasien telah dinyatakan meninggal sebanyak 14. Total kita telah melakukan pemeriksaan PCR dan tes cepat molekuler sebanyak 32.224 sampel. Bapak Ibu yang kami hormati, dapat kami sampaikan tambahan kita hari ini 21 kasus berasal dari pertama, Kabupaten Mimika sebanyak 10 kasus, Biak Numfor 3 kasus, Tolikara 3 kasus, Nabire 1 kasus, Kabupaten Jayapura 1 kasus, dan Kabupaten Merauke sebanyak 3 kasus. Total sebanyak 21 kasus. Dapat juga kami sampaikan ada tambahan kasus sembuh sebanyak 15 orang yang berasal dari Kota Jayapura sebanyak 11 orang, Jaya Wijaya 1 orang, dan Nabire sebanyak 3 orang, total 15 orang. Bapak Ibu yang kami hormati, ada beberapa penekanan khusus yang akan kami sampaikan pada malam hari ini. Pertama, menyangkut kasus-kasus yang kita temukan teristimewa di Kabupaten Merauke. Pertama, kami memberikan apresiasi yang luar biasa untuk kerja keras, kerja cerdas, dan kerja tuntas yang sudah dilakukan oleh tim Satgas COVID-19 di Kabupaten Merauke. Dapat kami sampaikan bahwa walaupun penambahannya sedikit, namun dalam beberapa hari belakangan ini ada tambahan kasus yang cukup di Kabupaten Merauke. Untuk itu kami meminta perhatian khusus dari pemerintah Kabupaten Merauke, khususnya untuk tim Satgas, teristimewa memantau dengan sangat ketat pergerakan daripada orang. Dengan adanya pembukaan jalur-jalur penerbangan, ini bermakna bahwa virus ini akan bergerak melalui
orang-orang yang bergerak ke kabupaten-kabupaten. Cara untuk mengantisipasi ini adalah tidak boleh mengendorkan upaya tracing. Upaya tracing harus tetap terus dilakukan dengan memantau, dengan melakukan pemeriksaan baik itu rapid test, apakah itu dengan antibody, rapid test antigen, atau dengan melakukan pemeriksaan PCR atau tes cepat molekuler. Khusus juga kami memberikan perhatian kepada Kabupaten Tolikara yang malam hari ini ada tambahan 3 kasus. Hal yang sama juga berlaku bagi Biak Numfor. Memang dari data-data yang kami dapatkan, Biak Numfor adalah salah satu kabupaten yang walaupun menjadi epicentrum, namun angka kesembuhannya sangat baik sekali. 1 kasus kematian yang pernah dilaporkan di hari-hari sebelumnya adalah kasus yang berasal dari salah satu ABK dari kapal Pelni. Dalam kunjungan tim COVID-19 ke Kabupaten Biak, kami mendapatkan data-data yang sangat baik, kerja keras dari pimpinan daerah dan seluruh Forkopimda yang dapat menahan laju penyebaran daripada COVID-19. Hal ketiga juga yang perlu kami sampaikan adalah menyangkut tentang jumlah kasus untuk anak sekolah kita. Sebagaimana kita ketahui, di beberapa kabupaten kota telah melakukan proses pembelajaran. Data kami, data tim Satgas COVID-19, dari pertama kali pandemi ini muncul di Papua hingga hari ini, tercatat ada 289 anak usia sekolah yang dinyatakan positif. Namun puji Tuhan, rata-rata berada pada sakit ringan dan sakit sedang, dan di hari lalu pernah juga kami sampaikan ada 1 kasus kematian, namun kasus itu adalah kasus probable. Adanya 289 kasus positif pada anak-anak usia sekolah menjadi awasan bagi kita semua, teristimewa para pengambil kebijakan di kabupaten kota, untuk memastikan dengan sangat tepat apakah sekolah tersebut dibuka atau tidak. Prinsip-prinsip dasar yang harus dipegang oleh para pengambil kebijakan adalah: pertama, keselamatan dan kesehatan anak didik menjadi fokus utama ketika memulai membuka proses belajar mengajar. Hal yang kedua, pembukaan proses belajar mengajar secara langsung harus dilakukan secara bertahap. Bertahap di sini mempunyai makna adalah: pertama, harus memastikan semua protokol kesehatan telah dilaksanakan dengan baik. Baik itu menyangkut ketersediaan air, baik itu menyangkut ketersediaan masker, baik itu menyangkut SOP yang telah dibuat di sekolah-sekolah agar proses belajar mengajar tidak menyebabkan terjadinya penularan virus. Hal yang ketiga, memastikan bahwa orang tua ataupun juga komite sekolah menyetujui proses pembukaan belajar mengajar ini. Dalam beberapa kesempatan telah disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan bahwa harus ada komunikasi yang baik antara pihak sekolah, orang tua, dan komite sekolah untuk memutuskan apakah sekolah ini dapat dilakukan atau tidak. Sekali lagi, dengan bekerja sama baik antara pimpinan daerah, sekolah, komite sekolah, dan anak dan orang tua, akan didapatkan keputusan sekolah bisa berlangsung baik atau tidak. Dan yang terakhir, tetap kami ingin menyampaikan dukungan kepada sejumlah tenaga-tenaga kesehatan yang dalam beberapa hari ini ternyata dinyatakan positif. Tim Satgas COVID-19 selalu berada dengan teman sejawat sekalian,
tetap melaksanakan tugas, tetap bersatu padu, tetap mengikuti protokol kesehatan yang kita sudah siapkan untuk memberi pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dukungan doa dari seluruh masyarakat bagi seluruh petugas kesehatan yang hingga hari ini masih terus berjibaku untuk menahan laju dari penularan COVID-19 di Provinsi Papua sangat kami harapkan. Kami pikir itu saja yang kami bisa sampaikan pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati Indonesia, Tuhan Yesus memberkati Papua. Shalom.